Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingin menyambut setiap kita semua. Shalom semua. Shalom. Ya, oke. Jadi hari yang indah untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam waktu yang sama juga bahwa waktu ini ya untuk makluman kita semua ya, kita bersama bahwa minggu ini adalah minggu terakhir di dalam kita belajar dalam siri khotbah Matius ya. Jadi minggu ini adalah minggu yang terakhir. Jadi di dalam kita melihat bersama-sama di dalam bahagian yang terakhir ini, kita akan dapat melihat betapa indahnya bagaimana keseluruhan Injil ini mengikat untuk menyampaikan maksud dan tujuan daripada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Nah, kalau kita lihat ya, bermula dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Matius, di dalam Matius 1 ya, ayat yang pertama dikatakan bahwa raja dari keturunan Daud ya, itulah Yesus ya, raja yang benar bagi orang Yahudi ya. Kalau kita lihat di pasal yang kedua, ayat yang kedua bercerita tentang raja. Di dalam Injil Matius kita dapat melihat bagaimana Yesus sebagai raja. Kemudian dia datang ya, masuk ke Yerusalem, dia disalibkan ya dalam gelaran yang sama, dan pada akhirnya di akhir daripada Matius 28 ya, ayat 18, Yesus sendiri berkata dia memerintah dengan segala kuasa baik yang di surga maupun di bumi ya. Jadi demikian, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan bagi segala bangsa. Bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi dia menyatakan dia diberi kuasa. Bukan saja di surga, bahkan di bumi. Nah, kalau kita lihat lagi ya pada kelahirannya bagaimana dia dipanggil sebagai Immanuel, Allah menyertai kita ya, di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-23. Dan akhir sekali ya di dalam Injil Matius, kalau kita lihat di dalam pasal 28 ayat yang ke-20, apa yang dikatakan di sana? Yesus berkata bahwa dia berkata bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa. Nah, demikian ya, daripada awal Injil dan pada akhir ianya sepertinya suatu terjalin untuk peneguhan siapa Yesus sebenarnya. Jadi Injil Matius tidak menutup Injilnya dengan suatu pengakhiran bagaimana Yesus sebenarnya mati di atas kayu salib. Tetapi sebenarnya ia adalah satu permulaan yang baru. Jadi kita akan melihat bagaimana apa maksudnya permulaan yang baru. Walaupun pada kelihatannya Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib seperti suatu kekalahan yang terjadi. Tetapi melalui apa? Melalui kebangkitannya ada suatu kemenangan, bahwa suatu misi yang disampaikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya, bahwa kemenangan yang terjadi merupakan suatu panggilan misi bagi sebuah gereja untuk terjadi sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi bagian terakhir dalam Injil Matius, nah kelihatan seperti penuh dengan drama ya, dia punya kisah yang semakin luar biasa.
kalau kita lihat di dalam Matius 27 ayat ke-57 hingga ke pasal 28 hingga ayat ke-20, ia menyusun bahagian dengan sangat teliti ya, supaya setiap kita dapat melihat ada suatu bahagian yang sangat penting menjadi fokus kepada bahagian untuk mengikat seluruh Injil ini, yaitu tentang kubur yang kosong dan juga kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita lihat alurnya ya, kalau kita lihat di bagian PowerPoint kita lihat alurnya ya, di sana pada pasal 27 ayat ke-57 hingga ayat yang ke-61 itu kisah tentang apa Yesus mati dan dikuburkan. Nah, di sana kita sudah nampak bahwa jelas ya bagaimana Yesus sendiri berada di atas kayu salib dan mati, sehingga mereka harus menurunkan tubuhnya dan dikuburkan. Kemudian kalau kita lihat di pasal 27 ayat 62 hingga ayat 66 ya, kita juga sudah belajar bahwa ya ahli majelis agama datang kepada Pontius Pilatus, mereka suruh pasang ya, pastikan ada pengawal menjaga kuburan ya. Jadi itu yang mereka, supaya dia bilang tidak ada yang akan mengambil mayat itu dan klaim bahwa Yesus telah bangkit. Ya, itu yang terjadi kan, kita sudah belajar bersama-sama. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal 28 ayat 1 hingga 10, apa yang terjadi? Kisah bagaimana mereka mendapati bahwa kubur itu kosong dan Yesus telah bangkit. Inilah menjadi titik perubahan. Di mana apabila Yesus bangkit, ada suatu penyataan yang sangat penting yang kita harus pahami bersama. Nah, kemudian diteruskan di dalam pasal yang ke-28 ayat 11 hingga 15. Para pengawal di sini katakan mereka memberi laporan mereka ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita baca kembali, nah ahli majelis agama mulai lagi membuat ela mereka ya. Mereka mengupah karena sudah didapati kuburan itu sudah kosong, Yesus telah bangkit. Jadi mereka mengupah supaya mereka menyampaikan cerita-cerita ya, menafikan tentang kebangkitan Yesus. Nah, kemudian pasal 28 ayat 16 hingga 20, Yesus yang bangkit menampakkan diri dan menyatakan kuasanya. Jadi apa yang terjadi di sini, bahwa di dalam Injil Matius ya menutupi bahwa Yesus telah bangkit. Dan di sana setelah kebangkitan Yesus juga menyatakan suatu ya penyataan bahwa dia telah bangkit dan segala kuasa baik di bumi baik di surga telah diberikan kepadanya. Kemudian dia mengutus siapa? Murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya untuk pergi ke segala bangsa. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi ada tidak kita melihat alurnya bagaimana di dalam akhir bab di dalam Injil Matius ini kita dapat melihat ada suatu perjalanan ya yang sangat dramatik, sangat luar biasa. Kita selalu melihatnya ya kalau musim-musim Paskah. Tetapi di dalam pelajaran siri khotbah kita dapat melihat daripada kematian kepada kehidupan. Dan kalau kita lihat bagaimana daripada ketakutan kepada suatu penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Daripada kubur dimeterai dan mereka menuju kepada misi global. Jadi ianya bukan sekadar suatu sejarah. Ya, kalau kita lihat di dalam Injil Matius itu tidak berbicara hanya sekadar suatu sejarah. Tetapi ya ianya merupakan suatu pergerakan daripada ya murid-murid yang pada mulanya mereka sudah berputus asa. Tetapi menuju kepada kemenangan, daripada kubur ya yang dijaga kepada supaya juru selamat di dalam arti kebangkitan, tetapi kini kepada pemerintahan untuk selama-lamanya. Nah, ini memberikan suatu panggilan kepada kita tentang arti amanat agung. Sama-sama katakan amanat agung. Oh, sebelah sini tidak ada ini, mungkin tidur sudah. Baru pengenalan ini. Oke, sama-sama katakan amanat agung. Ya, oke. Sebab ini harus menjadi inti nadi setiap orang Kristen. Kalau kita berkata saya percaya kepada Yesus,
Jadi kita harus memahami arti amanat agung. Karena ini sudah dikatakan suatu perintah, suatu panggilan, suatu utusan yang diberikan kepada kita. Ya, sebagai tanda hidup orang-orang yang percaya. Kalau murid-murid Yesus pada ketika itu mereka tidak mempunyai inti nadi tentang kebangkitan dan kemenangan Yesus, berarti Injil itu pasti tidak akan sampai kepada kita hari ini. Nah, tetapi demikian, ya kita akan belajar bersama-sama di dalam bahagian yang terakhir dalam Injil Matius, dalam Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20 yang dibacakan tadi. Ada 3 kebenaran yang harus kita fahami baik-baik. Yang pertama adalah pengistiharan yang ekstrim. Ada suatu pengistiharan yang sangat ditekankan, sangat ekstrim. Dan kemudian ada suatu perintah yang ekstrim, ya. Bila kami lihat dia punya istilah ekstrim nih, kadang takut juga nanti seperti ekstremis pula kita. Tetapi demikian, ianya ada suatu penyataan yang harus dimengerti setiap orang yang percaya. Termasuk yang ketiga adalah penghiburan yang ekstrim. Nah, kita akan melihat apa maksud 3 dasar ini. Yang pertama adalah pengistiharan yang ekstrim. Ya, di mana di dalam penyataan Yesus. Sebab di sini kita akan memahami apa makna perkataan ataupun ayat yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua yang harus kita fahami bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 saya akan bacakan. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini siapa yang kata? Yesus sendiri. Yesus klaim, Yesus menyatakan bahwa dia telah menerima segala kuasa. Apa yang ada di surga, bahkan apa yang ada di bumi. Berarti tidak ada yang melebihi dan melampaui Yesus. Karena dikatakan bahwa dia telah diberikan kuasa. Nah, kalau kita lihat di ayat 16 hingga ayat yang ke-17, ya di sana kalau kita lihat 11 murid pergi ke bukit yang Yesus telah tunjukkan kepada mereka, ya karena Yesus kalau kita lihat baik-baik sebenarnya Yesus sebelum dia disalib dia sudah memberitahu, ya memberi gambaran pada ketika itu murid-muridnya belum paham. Dia katakan apabila dia dibangkitkan dia akan mendahului mereka ke Galilea. Itu yang Yesus katakan. Ya, jadi apabila mereka melihat dia, mereka menyembahnya walaupun ada yang masih ragu-ragu. Ya, jadi mereka coba menguji benarkah apa yang Yesus pernah katakan bahwa dia akan lebih dahulu berada di Galilea. Jadi mereka ke sana. Ketika mereka melihat langsung mereka kenal dan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Tetapi dikatakan di sana walaupun ada yang ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu ketika melihat Yesus? Siapa? Siapa waktu pertama melihat Yesus bangkit? Dia bertanya, bolehkah saya sentuh? Siapa? Thomas. Ya. Tapi ragu-ragu di sini bukannya dia tidak percaya, ya. Tetapi ianya adalah suatu hal yang orang bilang biasa, ya. Kadang kalau kita mau lebih yakin, lebih percaya, kita mau sentuh dulu. Betul kayak ini, ya. Demikian. Kemudian di ayat 18 Yesus datang mendekati mereka ketika mereka sudah melihat dan mereka sujud menyembah. Kemudian Yesus datang mendekat kepada mereka dan berkata kepada mereka. Dia katakan kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau kita lihat kembali, waktu Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bila kita ingat waktu Yesus mula-mula dicobai si iblis. Ya, kalau kita lihat kembali kepada Matius pasal keempat, kita dapat tahu bahwa si iblis pun menggoda Yesus. Dia katakan apa? Suatu godaan yang palsu, segala kerajaan di dunia dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Ingat kan? Bagaimana si iblis menggoda. Kalau dia sujud kepada dia, dia akan berikan segala kuasa di dunia. Tetapi bila kita lihat di akhir daripada Injil Matius, Yesus sendiri berkata bahwa dia telah menerima segala kuasa, baik yang di surga maupun di bumi, yang diberikan Bapa. Karena apa? Karena ketaatannya.
dan juga ketika di dalam kebangkitannya. Jadi ini yang kita harus memahami sama-sama. Dia disalibkan dalam kelemahan, kini memerintah di dalam kuasa. Dia yang dahulu mengajar dengan penuh kuasa, dan kini dia menyembuhkan dan mengampuni dengan kuasa. Dia menenangkan badai dengan kuasa, dan kini menyatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya melalui kebangkitan. Kalau kita lihat dunia, kalau kita kembali kepada dunia, ya, ketika kita melihat bagaimana membalikkan segala klaim daripada dunia masa itu. Dunia menyangka Rom dan para pemimpin agama memegang kuasa. Tetapi kebangkitan menyingkapkan raja yang sejati. Yesus memerintah atas surga dan bumi. Jadi ini harus menjadi satu statement. Kalau dunia melihat mereka mempunyai kuasa yang besar, tetapi ada kuasa yang melebihi segala kuasa yang ada di dunia. Dan dia adalah raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi kalau kita lihat, jika Yesus memiliki segala kuasa untuk memerintah kita, maka tidak ada bahagian di dalam hidup kita tidak dapat disentuhnya. Ingat statement ini ya. Jika kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan memerintah, tidak ada kuasa melebihi daripada kuasanya, berarti tidak mungkin sesuatu di dalam hidup kita tidak dapat disentuhnya. Dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, dalam keutamaan kita. Bagaimana? Ya, baru-baru saya share dengan tim pasukan pelayan gereja kita. Bila kita kata, mari melayani. Mereka kata, saya tidak ada masa. Kemudian kami katakan, saya langsung katakan kepada dia, bukan karena kita tidak ada masa. Tuhan semua memberi kita semua adil ya, tidak ada masa yang lebih 25 jam. Semua kita diberikan masa 24 jam. Tetapi bukan soalnya kita tidak ada masa. Tetapi bagaimana kita melihat keutamaan hidup kita. Adakah Tuhan benar-benar menjadi yang terutama di dalam hidupmu? Kalau kamu merasakan bahwa Tuhan melampaui segala-galanya, saya percaya kamu akan memilih bahwa tidak ada alasan kita katakan saya tidak ada masa. Karena bila Tuhan menjadi tempat yang pertama dalam hidupmu. Sesibuk macam manapun, sesusah macam manapun, dan keputusan yang kamu ambil dalam hidupmu, kamu akan melihat bila kamu memandang kalau Tuhan menjadi tempat yang pertama, apapun godaan, apapun cabaran, betapa sibuk pun, kamu akan mengambil ianya menjadi pilihan yang muktamad dan utama. Ya, itulah ya di dalam kehidupan kita. Jadi demikian ya apa yang dikatakan dalam hidup. Persoalannya adalah ini bukan soal adakah Yesus itu adalah Tuhan. Dunia sibuk ya, sibuk dalam mendebatkan. Adakah Yesus ini benar-benar Tuhan? Soalan utamanya bukan adakah Yesus menjadi benar-benar Tuhan. Tetapi soalan yang harus kita tanyakan hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Adakah benar-benar kita mengikhtiarkan bahwa Yesus benar-benar memerintah di dalam hidup kita? Kalau kita kata, saya percaya kepada Yesus. Tetapi persoalannya adakah Yesus benar-benar memerintah di dalam hidup kita? Ya, jadi ini soalan yang paling umum yang harus kita tanyakan. Ya, bukankah adakah dia Tuhan? Semua orang kata, dia benar Tuhan, dia telah bangkit. Tetapi bila kita kembali kepada soalan dasarnya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, adakah Yesus benar-benar memerintah di dalam hidup kita? Seperti ya ada satu ilustrasi bila kita lihat paspor, ya kalau kita punya paspor, dan mungkin kita suka healing, kita ke sana ke sini, kita gunakan paspor, atau kita melawat keluarga, kita guna paspor. Nah, jadi ada paspor yang mempunyai kuasa di dunia, maksudnya dia boleh masuk ke mana-mana negara. Ya, ada satu paspor yang paling berkuasa di dunia.
Kalau saya tanya kamu rasa paspor mana yang paling berkuasa? Adakah paspor Malaysia? Ya, paling banyak negara dia boleh pergi tanpa sekatan, tanpa halangan. Ya, atau kamu rasa Amerika paling laku paspornya. Ya, ataupun kamu kata Cina, sekarang di mana-mana ada barang Cina mesti. Nah, tetapi untuk tahun 2025 ya, paspor Singapura menduduki tempat yang pertama. Karena paspor Singapura boleh memasuki lebih kurang 193 buah negara tanpa visa. Nah, jadi begitu luar biasanya paspor Singapura. Walaupun suatu negara yang sangat kecil, kalau kita lihat di peta macam satu titik saja. Tetapi setiap mereka yang memegang paspor Singapura, mereka mempunyai kuasa untuk pergi ke lebih kurang 193 buah negara. Kalau Malaysia nanti kamu boleh cek sendiri, Malaysia ke tangga ke berapa. Nah, tapi kalau kita bayangkan bagaimana paspor itu sangat berkuasa, dia boleh masuk ke mana-mana, masuk negara-negara yang sudah diizinkan, ada pintu-pintu terbuka. Bagaimana dengan Yesus? Ya, bagaimana dengan Yesus? Ya. Adakah Yesus juga mempunyai sempadan di dalam hidup kita apabila dikatakan dia berkuasa bukan saja di bumi, tetapi juga di surga? Adakah Yesus terbatas untuk menjangkau setiap bahagian hidup kita? Jadi itu kita harus pahami. Karena Yesus sendiri berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini bukan sekadar suatu kebebasan dalam perjalanan. Tetapi ada suatu kuasa kerajaan Allah yang menyentuh seluruh kehidupan kita. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Jika kita boleh mempercayai sebuah buku kecil yaitu paspor untuk membuka pintu di seluruh dunia, tidakkah kita boleh mempercayai Kristus yang telah bangkit untuk memerintah setiap bahagian kehidupan kita? Paspor sekadar buku yang hanya bersifat sementara. Tetapi bagaimana Yesus yang telah bangkit, yang harus memerintah setiap bahagian hidup kita. Jadi ini di bahagian pertama adalah tentang ya bagaimana ianya sudah dinyatakan kepada kita. Kita harus istiharkan yang sangat ekstrim. Yesus sendiri berkata tidak ada kuasa yang melebihi daripada apa yang telah diberikan kepada Yesus untuk masuk di dalam hidup kita, mengubah, mematahkan setiap tembok pemisah, menghancurkan setiap benteng-benteng di dalam hidup kita. Jadi ini harus menjadi dasar kehidupan setiap orang yang percaya. Buat saya dan buat kita semua. Nah, yang kedua, ya, kalau sudah kita melihat bahwa Yesus mempunyai segala kuasa, maka juga wajarlah kata-katanya membawa suatu perintah yang sangat penting kepada kita. Perintah yang melangkaui ya, bukan sebatas sempadan negara Israel ya, tetapi perintah untuk ke segala bangsa. Oleh itu kalau kita lihat ada satu perintah yang ekstrim untuk ke segala bangsa. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-19 hingga 20e ya, saya bacakan untuk kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, cukup sampai 20e. Jadi di sini Yesus sudah memiliki segala kuasa. Semua kuasa ada padanya. Kemudian dia memberikan suatu perintah. Apa yang Yesus katakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya pada waktu itu? Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah yang disampaikan kepada setiap orang yang percaya. Ianya adalah suatu misi yang Tuhan berikan untuk semua orang yang percaya. Pergi ke seluruh bangsa. Pergi ke seluruh dunia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi ada 4 kata kerja yang dinyatakan oleh Yesus.
yaitu pergi, jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah, ya, ajarlah mereka. Jadi baptisan dalam nama di sini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu kata tunggal. Itulah di dalam firman Tuhan, ianya memang tidak tertera istilah Tritunggal itu. Tetapi di dalam maknanya ada suatu untuk mengungkapkannya arti tentang Tritunggal itu, kesatuan di dalamnya. Ya, bahwa dia adalah satu-satunya Allah. Kemudian di sana juga ayat kata kerja yang kedua, mengajar. Ianya merupakan suatu perintah, bukannya hanya mengajar, kita hanya sampaikan suatu maklumat saja, informasi. Oh, Yesus itu adalah Tuhan, Dia yang berkuasa, Dia telah bangkit. Bukan sekadar informasi yang kita terima. Kadang kita datang ke gereja, kita pikir kita hanya datang sepertinya belajar di kelas. Tetapi tidak demikian. Perintah Tuhan kepada kita adalah supaya bukan saja kita dibaptiskan, tetapi kita juga harus mengajar. Pemuridan bukanlah sekadar pemindahan maklumat, tetapi transformasi hidup. Nah, saya dibagi satu ilustrasi seperti seorang tukang pembuat roti. Kalau seorang pembuat roti, dia mau melatih satu orang, dia mau muridkan satu orang, tidak mungkin dia ambil gula, dia ambil tepung, dia kasih, nah kau buatlah roti. Tidak mungkin. Orang yang baru diberikan roti dan gula, tepung dan gula, dia pasti bingung. Macam mana caranya mau buat, berapa banyak tepungnya, berapa banyak gulanya. Adakah ini saja bahan-bahannya untuk menghasilkan roti yang sedap? Kan? Tidak mungkin. Jadi seorang guru harus menunjukkan. Kalau dia seorang pengajar yang sejati, yang betul-betul baik, dia harus menunjukkan, dia harus mengajar. Dia harus menunjukkan bagaimana menjadi seorang murid yang baik. Jadi itulah dikatakan bagaimana kita harus memuridkan. Ya, bukan sekadar kita memberikan informasi, tetapi adalah bagaimana di dalam prosesnya kehidupan kita mengalami transformasi hidup. Bukan hanya kita mendengar, tetapi kita menjadi pelakunya, yaitu pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi amanat agung bukan hanya untuk para missionary atau pendeta ataupun padri, ya. Ia adalah untuk setiap orang yang percaya. Katakan kepada kiri kananmu, bukan untuk padri. Ya, katakan amanat agung bukan untuk padri. Sekali lagi. Kemudian kata lagi, bukan untuk pemimpin sel. Iya, kadang kita ini selalu suruh pemimpin sel lah yang pergi. Menara doa, seorang pemimpin sel lah yang pergi berdoa. Ya, kalau ada apa-apa seminar, ada apa-apa pelayanan, seorang semua pemimpin sel. Termasuklah misi, bukanlah tanggung jawab seorang pemimpin ya dalam gereja kita. Tetapi adalah setiap orang yang percaya. Karena apabila dikatakan semua bangsa, itu berarti suatu tanggung jawab bahwa kita harus melihat di sekeliling kita. Kita lihat mulai di sekeliling kita. Adakah sekeliling kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengenal kepada Yesus, tahu kepada kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kita harus melihat di sekeliling kita. Kita lihat rakan-rakan kita. Kalau kamu adalah pelajar, lihat rakan-rakan sekelasmu. Kalau kamu di tempat kerja, lihat di tempat kerjamu. Mungkin kalau kamu adalah majikan, lihat tentang pekerja-pekerjamu. Kalau kamu adalah suri rumah dan kamu punya tetangga, lihat kejirananmu. Jadi kita harus mulai melihat sekeliling kita. Karena Tuhan memanggil dan memerintahkan kita untuk menyatakan misi yang sudah diberikan kepada kita. Ya, nah ada satu, sekarang kalau dunia sekarang ada banyak tren tular ataupun viral. Kita cepat tertarik kalau tentang viral. Hoi, kau apa tuh? Hoi. Aku ingat maca sama kopi, aku lihat. Itu tular, kan sedikit-sedikit orang nyanyi. Ya, kalau yang budak-budak sekarang tular itu apa sudah lagunya tuh ya? Itu yang lawan vampire, lawan zombie kah? Jadi
Ada banyak yang tular, kemudian orang suka ikut-ikut ya. Kalau yang dulu ada ingat satu tular video lucu, dia ada satu posting di sebuah bank ya, mungkin ada gambarnya, sebuah bank. Jadi bila dilihat, wah, bila orang lihat itu kemudian itu bank jadi famous. Semua orang di sana ambil gambar, tidak mau ketinggalan. Akhirnya bank itu terpaksa tutup. Karena apa? Jadi tular. Tapi kalau kita bayangkan kalau tentang kebenaran Yesus, kita dapat tularkan untuk memberitakan tentang siapa Yesus. Bukankah itu menjadi suatu yang luar biasa? Ya, bagaimana jika ada suatu kandungan video ataupun suatu posting yang memuliakan Tuhan, kita post ya untuk menyatakan siapa Tuhan kita. Bukankah itu dapat mempengaruhi tentang kehidupan dunia ini? Itu menjadi suatu kenyataan yang luar biasa. Bagaimana cara kita menyatakan, cara kita menyampaikan. Kalau dulu saya selalu ingat zaman-zaman lah dulu kami Agnes Monica. Dia terkenal karena di dalam banyak-banyak artis di Indonesia dulu. Wah, dialah satu-satu artis yang berani menyebut puji Tuhan, syukur kepada Yesus. Wah, ini dalam dunia sekular mana ada orang berani mengklaim, nanti hilang peminatnya. Tetapi dia berani menyatakan siapa Tuhannya. Sehingga orang mulai melihat, wah Agnes Monica. Kemudian orang mulai lihat, wah lagu-lagu rohani yang dinyanyikan Agnes Monica. Sehingga ada lagu-lagu yang orang nyanyi tidak tahu rupanya itu lagu gereja. Karena apa? Karena bagaimana dia membawa berita tentang Tuhan dengan konsep kehidupannya yang dia bawakan bagi dunia ini. Jadi demikian, misi adalah suatu misi yang sangat besar. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk pergi ke segala bangsa. Kepada setiap manusia harus mendengar tentang kematian, kebangkitan. Dan janji-janji Tuhan bagi setiap kita. Jadi di dalam akhir apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya. Di dalam Matius pasal yang ke-28, Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini menjadi suatu penghiburan. Yesus bukan saja dia telah bangkit dan dia telah naik ke surga. Tetapi firman Tuhan dikatakan Yesus sendiri berkata, perkataan yang keluar daripada mulutnya sendiri, dia berkata apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai bila? Sampai akhir zaman. Jadi ini menjadi suatu peneguhan, suatu penghiburan bagi setiap kita. Dalam kita melalui perjalanan misi yang sangat mencabar, sangat besar, tetapi Yesus menyatakan suatu janji kepada kita semua. Bahwa dia menyertai kita. Jadi kalau kita lihat kembali di dalam permulaan Injil Matius, Yesus disebut sebagai Immanuel. Yaitu Allah menyertai kita. Kan? Dialah Immanuel. Kalau selalunya kita lihat Christmas, kita akan selalu dengar istilah ini, Immanuel. Ya, tentang kelahiran Yesus. Tetapi di akhir pasal yang ke-28, Yesus sendiri berkata bahwa aku akan menyertai kamu. Nah, betapa indahnya firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana dia menyatakan dirinya dan juga penghiburan bagi setiap kita. Di dalam kita melalui misi yang sangat mencabar dan berat. Karena ketika kita menjalankan misi, wah tidak mudah. Ya. Bagaimana kita mau ya menceritakan tentang Tuhan, kita tahu ada banyak hal yang kadang kita sendiri tidak berani, macam mana saya mau cakap tentang Yesus, saya malu. Ya, nanti saya dipulaukan, nanti saya dikucilkan, nanti saya dipermalukan karena saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kadang demikian. Ada yang kadang bila kamu kata kamu Kristen, saya kasih berhenti kamu kerja. Ada yang sampai demikian. Ya, di tempat-tempat lain, negara-negara yang lain lagi parah. Sehingga ada yang harus diancam jika mereka menyatakan iman mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Tetapi bila kita melihat bahwa di dalam kita menjalankan misi, Tuhan sudah berkata dari tadi bahwa dia telah diberikan kuasa. Dan kemudian pada bahagian ini dia juga menyatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia akan terus menyertai kita sepanjang kita terpanggil untuk menjadi alat misi kepada dunia. Jadi demikian. Ya, kita boleh ilustrasikan di dalam Tuhan beserta kita seperti gambaran seorang anak-anak ketika mereka belajar menaiki basikal. Bila mereka menaiki basikal selalu jatuh, kemudian orang tua pasti akan memegang bagaimana anak ini boleh mengayuh basikal secara pelan-pelan. Ya, diiringi baik ibu kah, baik bapak kah, supaya anak ini tidak jatuh. Demikian kehadiran Yesus di dalam setiap kita. Ya, akan menguatkan kita ketika kita merasa lemah ataupun takut. Di dalam kita berhadapan dengan pilihan yang sukar, keadaan yang sukar, dia tetap ada bersama dengan kita. Kadang kita yang takut untuk mengambil langkah berjalan bersama Tuhan. Kita selalu mengalah, kita selalu kalah. Oh, saya gibap sudah, keadaan sangat menekan saya. Tetapi kita tidak kembali bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa dia adalah Immanuel. Jadi di sini ya jangan kita selalu teragak-agak untuk berkongsi tentang Tuhan. Ya, ada saya baca satu ya kisah seorang pendeta. Ya, seorang pendeta bila dia tinggal di suatu kejiranan ya dan dia melihat seorang tua. Dia lihat orang tua itu keadaannya ya sepertinya tidak terurus, keadaan hidupnya susah. Tetapi waktu dia melihat orang itu, terdetak di dalam hatinya untuk menegur orang tua ini. Terdetik. Kemudian tapi apa yang dia lakukan dia pedulikan. Tidaklah dia mau hiraukan. Ya, beberapa hari kemudian dia dapati bahwa orang tua itu meninggal, mati. Ya. Jadi dia pun tidak tahu bila kejiranan yang lain bertanya, dia bertanya, sudah kau dengar kabar bahwa orang sebelah jiran rumahmu sudah meninggal. Dia pun mungkin balas masa itu dia kata, oh ya kan mungkin dia meninggal sebab tua. Dia kata demikian. Tetapi orang yang tahu berita itu berkata tidak. Dia meninggal karena dia depresi. Dia depresi. Dia mengalami tekanan hidup yang sangat berat. Sehingga dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Apa yang terjadi? Pendeta ini, bila dia balik, dia masuk ke kamarnya, dia minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menggerakkan hatinya untuk berjumpa dengan lelaki tua ini. Tetapi dia memilih untuk tidak mau. Karena kita merasa ragu-ragu, kita merasa takut, kita rasa tidak perlu. Tetapi demikian dalam kehidupan kita. Kita boleh ilustrasikan juga dalam keadaan seperti kapal yang ingin landing. Tetapi keadaan cuaca yang tidak begitu baik, dalam keadaan malam, dalam keadaan kabus yang tebal. Mau landing pun takut, tidak berani. Landasan tidak nampak. Tetapi apa yang dibuat oleh pemandu kapal ini, dia berhubung dengan pengawal trafik udara. Dia hanya berpandukan kepada apa yang dia dengar. Sudah tidak kelihatan. Dia hanya ikut. Bila pengawal trafik ini berkata, oke, turunkan perlahan-lahan, oke, ikut sini. Dia ikut. Sehingga kapal itu benar-benar boleh landing, mendarat. Demikian dalam hidup kita. Kadang kita tidak lihat apa penghujung hidup kita. Yang hanya kita lihat adalah masalah-masalah dalam hidup kita. Tetapi adakah kita siap hati mendengar penghibur, mendengar Tuhan yang berkata, akulah yang akan menyertai kamu. Demikian dalam hidup kita, amanat agung adalah suatu panggilan dalam hidup kita. Bukan suatu pilihan. Firman Tuhan tidak berkata,
kalau kamu mau pergilah. Tidak. Firman Tuhan, Yesus dia berkata, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Bukan suatu pilihan bagi kita orang yang percaya. Tetapi adalah suatu panggilan yang tulus, yang suci bagi setiap kita orang-orang yang percaya untuk keluar memberitakan suatu berita yang sangat penting kepada seluruh bangsa. Karena Tuhan mengasihi semua orang, semua bangsa untuk dapat mengenal Tuhan. Jadi di dalam penutupan amanat agung ini, ianya adalah suatu berita, bukan suatu cerita pengakhiran daripada kisah hidup Yesus. Tetapi merupakan suatu panggilan, suatu perjalanan permulaan bagaimana Tuhan akan terus menyertai dan memimpin kita semua. Nah, gereja bukanlah suatu tempat di mana kita, ya di sini kalau saya lihat ada satu statement ya dikatakan, gereja tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi kapal pelayaran mewah di mana kita membayar untuk dilayani. Ia adalah kapal misi di mana setiap orang mempunyai bahagian dalam pekerjaan Allah. Ya, gereja bukanlah tempat di mana kita merasa nyaman. Tetapi di mana kita berada di tempat ini merupakan suatu tempat di mana kita menetapkan hati bahwa ada suatu panggilan ketika kita keluar daripada pintu gereja ini. Ada suatu panggilan untuk kita menyampaikan berita tentang Tuhan. Nah, ada satu video ya, tapi di dalam bahasa Inggris ya. Saya cari-cari adakah terjemahan di dalam bahasa Indonesia, Malaysia? Ya, tidak jumpa. Semuanya dalam bahasa Inggris ya, tentang sebuah lagu ya, ini kartun ya, lagu VeggieTales oleh Larry the Cucumber. Ya, ini Timun yang menyanyi. Nanti kita lihat Timun menyanyi. Tetapi Timun ini dia membawa maksud yang penting bagi kita semua. Kadang kita seperti ya apa yang digambarkan oleh lagu yang lucu ini. Ya, dia punya judul ya. Judul lagunya Gated Community. Di dalam terjemahan community berpagar ya. Jadi ada satu lagu, saya beri sedikit gambaran ya, bagaimana seorang ya kejiranan ya, dia bermain bola kemudian bolanya terlempar di sebelah. Bila terlempar di sebelah di suatu pagar pemisah, kemudian orang di sana adalah community, masyarakat yang tinggal di kejiranan yang mewah, keadaannya lebih baik. Mereka sangat bangga dengan kehidupan mereka. Sambil mereka bernyanyi-nyanyi. Tetapi mereka terlupa ada sesuatu yang sangat penting yang harus mereka lakukan. Nah, jadi tanpa buang waktu kita lihat dulu ini video. Mari kita saksikan bersama-sama. And now it's time for Silly Songs with Larry. The part of the show where Larry comes out and sings a silly song. There once was a boy who lived in a house, and the house sat under a tree. By the tree ran a fence that stretched far and wide around the gated community. Can I have my ball? Can you get my ball? I kicked it into the tree, and my ball bounced up, and my ball dropped in to the gated community. Oh, the gated community is where we like to be. Everything's so lovely, oh, our hearts are filled with glee. And when you come to visit, you can stand outside and see what a lovely bunch we are in our gated unity. Can I have my ball? Can you get my ball? I kicked it into the tree, and my ball bounced up, and my ball dropped in
to the gated community. Oh, the gated community is where we like to be. Our clothes are never dirty and our lawns are always green. And when you come to visit, you can stand outside and see what a tiny bunch we are in our gated unity. The gated community, we think you will agree, is pleasantly devoid of unsightly stray debris. Free, update free. Gated community. Our smiles are wide smiles and comfy custody. And when you come to visit, you stand outside. What a smiley bunch we are in our gated unity. Can I have my ball? Can you get my ball? I kicked it into the tree, and my ball bounced up, and my ball dropped in to the gated community. What a lovely bunch we are. To the gated community. What a happy bunch we are in our gated community. This has been Silly Songs with Larry. Oke, kita beri tepukan dulu. Habis sudah. Ya, jadi apa yang kita boleh belajar? Saya harap kamu boleh mengerti ya. Kadang kita sebagai sebuah gereja, kadang kita seperti community berpagar. Kehidupan kita indah, baik, ya gereja kita di sini nyaman, bagus, semua kita datang beribadah, ya kita diberkati, kita sangat gembira, kita keluar, kita gembira, minggu depan kita datang lagi. Nah, demikian kadang kita melihat gereja kita ini hanya untuk kita-kita. Kehidupan kita hanya untuk kawan-kawan kita. Kehidupan kita ya hanya seturut dengan apa yang sudah. Jadi ianya sepertinya suatu kehidupan yang tertutup dan bukan untuk orang lain. Demikian seperti yang digambarkan community berpagar ini. Kehidupan mereka ya baik, kami gembira, hidup kami nyaman, keadaan tempat kami indah. Semua dia katakan semuanya baik-baik. Tetapi ada satu hal yang hilang. Adalah karena mereka hanya melihat kepada diri mereka. Mereka hanya perlu ambil bola dan berikan kepada Buddha tersebut. Hanya harus melihat keluar, ada suatu keperluan di luar yang harus kita ambil peduli. Kadang kita sudah mulai tutupkan mata kita dan tidak mau peduli akan dunia di luar, akan keadaan, keperluan, jiwa-jiwa yang perlu kita bawa ke dalam gereja. Karena kita, Tuhan sudah perintahkan bukan untuk kita hidup dengan nyaman. Bukan untuk kita masuk ke dalam dan tutup pagar kita. Tetapi ada satu panggilan untuk kita buka pagar dan kita keluar. Untuk mencari peluang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Yesus sudah menyatakan dia telah diberikan kuasa. Maka Yesus berkata kita harus pergi untuk memberitakan nama Tuhan. Dan dia juga sudah berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Apalagi yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah respon kita untuk keluar. Saya mendorong kepada kita baru-baru ini di persekutuan pelayan kebaktian ya. Jumat yang lalu ya Kamis malam ya kami ada pertemuan. Saya cabar sekali lagi jemaat masa itu ya. Saya tanya, oke, siapa yang boleh menyatakan visi gereja? Siapa yang boleh menyatakan visi gereja? Saya bagi hadiah. Tidak ada yang berani maju. Dia ingat tapi mungkin was-was. Kalau saya tanya sekarang jemaat kita, apa visi gereja kita? Apa visi? Mungkin kita sudah di sini sudah 15 tahun, mungkin ada yang baru 5 tahun, kita tidak pernah dengar apa visi gereja kita. Oke, siapa sini masih ingat visi gereja? Coba lambaikan tangan. Ingatlah, ingatlah. Tidak ada. Pelayan-pelayan bukan sudahkah dikasih ingat? Ini hanya depan saja nih. Berarti selama ini kita berada di dalam gereja kita melupakan visi gereja kita. Apa misi gereja kita? Visi gereja kita. Kita sudah lupa. Kita sudah tidak peduli. Kitalah yang dimaksudkan community berpagar ini. Kita datang hanya untuk kita. Nah, mari sama-sama kita baca. Ada visi gereja? Ada? Oke, nah kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Oke, sekejap. Ini macam yang melayani sejak ini. Visi gereja untuk jemaat St. Patrick, untuk kita semua. Dan bukan untuk para pelayan saja. Bukan untuk padri saja. Oke, kita semua. Kita baca dengan semangat. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Membina gereja sel yang kuat, yaitu berpusat kepada Kristus, transformasi hidup, melengkapi mereka yang diselamatkan, menginjili jiwa yang hilang, dan committed kepada misi. Ini panggilan kita semua. Berarti kita harus melihat bahwa kita sebagai gereja harus menjadi jemaat yang kuat, berpusat hanya kepada Kristus, mengalami transformasi hidup, hidup kita diubahkan, diperlengkapi. Kemudian kita juga keluar untuk menginjili jiwa dan committed kepada misi. Nah, saya bagi ini kepada setiap kelompok sel, tes setiap anggota, ambil masa untuk hafalkan. Supaya kita benar-benar memahami tentang panggilan kita sebagai sebuah gereja. Ya, karena saya terus terang, saya bagi tahu kepada kita di dalam bulan 10, ya, kelompok sel akan keluar untuk menginjil. Ya, jadi kita akan berikan setiap sel peluang untuk keluar untuk menginjil. Jadi kita keluar untuk memberitakan Injil. Tahun ini kita tidak adakan alfa untuk zone BM. Ya, hanya satu saja tadi Belia. Tetapi untuk semua zone yang lain kita harus keluar untuk menginjil. Jadi perlengkapannya kita akan guna bahan 4 hukum rohani. Dan kita keluar untuk memenuhi misi panggilan amanat agung ini. Dan bagi kanak-kanak nanti saudara Meros akan pikirkan cara yang paling baik ya untuk mereka juga sama-sama. Bukan saja dewasa, bukan saja muda-mudi. Tetapi kita sebagai kanak-kanak juga sama-sama kita keluar untuk memberitakan Injil. Jadi kita ambil waktu bersama-sama, siapkan hati kita untuk keluar menyatakan misi sebagai suatu panggilan bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, sebelum kita juga menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Tetapi mari bersama-sama kita letakkan di dalam hati kita. Adakah kita sudah melaksanakan amanat agung di dalam hidup kita? Atau erti misi itu sudah tidak ada di dalam hidup kita? Kita sudah tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau selama ini hidup kita demikian, hari ini kita harus mengubah supaya Tuhan membuka mata rohani kita. Mungkin bila ditanyakan ada tidak orang yang kita mau jangkau, kita mau bawa. Mungkin kamu kata tidak ada. Semuanya sudah percaya kepada Tuhan. Semuanya sudah datang ke gereja. Tetapi mari kita kembali berdoa. Dan kita minta Tuhan buka mata kami. Supaya kami dapat melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal erti kasih Bapa bagi setiap kita. Ianya bukan suatu pilihan, tetapi sebuah panggilan untuk kita semua. Untuk membawa berita kasih Tuhan bagi dunia ini. Mari kita ambil waktu sebentar dengan mata yang tertutup. Sebentar lagu ini juga akan dinyanyikan. Mungkin tanpa kita sadar, di dalam rumah kita, di sekitar kita, rakan-rakan kita, tempat kita bekerja, ada juga yang belum mengenal Tuhan. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati, bahwa kerinduan kita bahwa Dia juga dapat mengenal kasih Tuhan. Mari kita mulakan dengan sikap kita berdoa bagi setiap jiwa-jiwa tersebut. Kita berdoa untuk diri kita supaya kita juga diberikan keberanian dan dibukakan jalan dan cara untuk menjangkau mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa.
Kami menyerahkan setiap pribadi kami, buka mata rohani kami, hati kami, agar kami benar-benar dapat mengenal isi hati Tuhan. Agar kami juga dapat keberanian yang baru, visi yang baru, untuk membawa jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang belum mengenal kasih Tuhan datang ke tempat ini. Untuk mereka juga diberkati, untuk mereka juga menikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami bersikap mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak keluar dan kami sudah berhenti untuk berdoa. Kami sudah putus asa, kami sudah kecewa. Ampuni kami Tuhan, berikan kami hati yang baru agar berita Injil kami dapat kabarkan dengan cara yang istimewa, sesuai seperti mana Engkau letakkan di dalam hati kami. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkaulah Immanuel yang menyertai kami, yang memimpin kami. Tuhan, berkati kami, Tuhan pimpin kami, berikan kami langkah iman ketika kami memberitakan kebenaran-Mu. Engkau yang memberikan kami hikmat, Engkau yang memberikan kami kuasa dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Dan kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari